Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di My Bali Channel, channel yang akan menyajikan info-info terupdate dan terkini tentang daya tarik wisata yang ada di Pulau Bali yang kita banggakan. Nah, siang hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berkeliling melakukan virtual tour untuk melihat situasi terkini di salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal, yaitu Pura Taman Ayun. Sekarang saya sudah hampir sampai di depan Pura Taman Ayun, teman-teman. Sekarang kita sudah memasuki areal parkir. Tapi sebelum saya ajak teman-teman untuk berkeliling di seputaran Pura Taman Ayun, saya akan cari parkir terlebih dahulu. Dan tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman yang baru bergabung di channel ini untuk selalu dukungannya dengan subscribe, like, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan info dan video-video terbaru yang saya upload. Sekarang kita sudah berada di halaman terluar Pura Taman Ayun, teman-teman. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di video, halaman terluar Pura Taman Ayun ini dihiasi beberapa tanaman hias dan juga beberapa patung yang merupakan ciri khasnya budaya Bali. Di siang hari ini, suasana dan situasi di halaman terluar Pura Taman Ayun masih terlihat sangat lengang dan sepi, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di video. Dan bahkan saya belum menjumpai satupun pengunjung, teman-teman. Seperti beberapa destinasi wisata yang ada di Bali, Pura Taman Ayun ini juga merupakan ikonnya pariwisata Bali dan juga sudah ditetapkan sebagai cultural landscape atau warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak bulan Juli tahun 2012 silam, teman-teman. Untuk memasuki areal Pura Taman Ayun ini, kita akan melewati sebuah jembatan yang menghubungkan antara sisi terluar pura dengan halaman pertamanya, yang dibatasi oleh sebuah pintu gerbang tradisional yang di Bali disebut dengan Candi Bentar. Dan juga di sepanjang jembatan ini, di sebelah kanan dan sebelah kirinya juga dihiasi beberapa patung yang menggambarkan beberapa tokoh yang diambil dari cerita pewayangan, teman-teman. Nah, Pura Taman Ayun ini juga dihiasi dan dikelilingi oleh sebuah kolam yang cukup luas, sehingga menambah cantiknya pemandangan pura bila kita lihat dari depan, dan seolah-olah Pura Taman Ayun terlihat mengapung di atas air. Kolam yang mengelilingi Pura Taman Ayun ini juga sering digunakan oleh masyarakat setempat sebagai tempat rekreasi memancing di sepanjang tepian, teman-teman. Dan juga kolam ini difungsikan sebagai dam yang airnya digunakan untuk mengairi persawahan yang berada di hilir. Nah, segera kita akan memasuki halaman pertama Pura Taman Ayun, teman-teman. Dan kita akan melewati sebuah pintu gerbang tradisional yang disebut dengan Candi Bentar. Namun sebelum kita melangkah ke dalam, kita akan mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk membeli sebuah tiket masuk yang berada di loketnya sebelah kanan pintu gerbang. Untuk informasi tiket masuk sekarang, untuk domestik masih berlaku Rp15.000 untuk dewasa, dan untuk wisatawan asing masih berlaku Rp30.000 untuk dewasa. Pura Taman Ayun ini terletak di Desa Mengui, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, teman-teman. Dan dari pusat kota Denpasar berjarak kurang lebih 18 km dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit. Sekarang kita sudah berada di halaman pertama Pura Taman Ayun yang disebut dengan Niste Mandala, di mana Niste Mandala ini dilengkapi sebuah bangunan yang berada di pojok yang disebut dengan bangunan Bali Bengong, dan juga dilengkapi sebuah pancuran tradisional yang berukir yang begitu terlihat sangat cantik sekali seperti yang teman-teman lihat di video. Dengan hamparan rumput yang begitu menghijau membuat Pura Taman Ayun terlihat begitu sangat asri. Dan tempat ini di zaman kerajaan dulu juga digunakan sebagai tempat bermainnya para putra putri raja dari kerajaan Mengui, karena tempat ini lebih tampak seperti sebuah taman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melangkah menuju ke arah timur sedikit. Dan sekarang kita akan melewati sebuah pintu gerbang lagi yang disebut dengan Candi Bentar. Seperti yang teman-teman lihat di video, di depan kita ada sebuah bangunan terbuka yang atapnya terbuat dari ilalang
dengan jumlah beberapa tiang sebagai penyangganya yang terbuat dari pohon kelapa. Jadi bangunan yang seperti ini di Bali disebut dengan wantilan. Wantilan ini sudah direnovasi beberapa tahun silam, tetapi arsitekturnya masih mengikuti arsitektur aslinya dari zaman dahulu. Di wantilan ini juga sering dipentaskan tarian tradisional yang merupakan pelengkap suatu upacara di Pura Taman Ayun, teman-teman. Dan di tengah-tengah wantilan ini kita bisa melihat satu replika yang menggambarkan aktivitas aduan ayam yang di Bali disebut dengan tajen. Tetapi tajen yang digelar di sini bukanlah tajen yang bersifat judi, tetapi tajen yang merupakan pelengkap suatu upacara yang di Bali disebut dengan tabuh rah, yang kalau dilihat dari segi tujuan dan maksudnya adalah untuk menumpahkan darah ayam sebagai suatu persembahan kepada alam semesta dengan harapan akan terjadi suatu keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Asal-usul nama Pura Taman Ayun ini berasal dari kata Taman Ayu yang berarti sebuah taman cantik atau indah, karena memang halaman pertama dan kedua Pura Taman Ayun ini seperti menyerupai sebuah taman, sehingga lama-kelamaan terjadilah pergeseran pengucapan dari Taman Ayu menjadi Taman Ayun. Sejarah dan asal-usul Pura Taman Ayun adalah sangat erat sekali hubungannya dengan berdirinya Kerajaan Mengui, yaitu pada tahun 1627 Masehi, di mana Pura Taman Ayun selesai dibangun dan diplaspas pada tahun 1634 Masehi pada waktu pemerintahan Raja Mengui yang pertama, yaitu I Gusti Ngurah Agung Made Agung, yang kemudian beliau bergelar Ida Cokorde Sakti Blambangan, karena konon Kerajaan Mengui mempunyai wilayah kekuasaan sampai Blambangan, Jawa Timur, teman-teman. Sebagaimana halnya beberapa pura di Bali, Pura Taman Ayun juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu halaman pertama disebut dengan Niste Mandala atau Jabo Sisi, halaman yang kedua disebut dengan Jabo Tengah, dan halaman ketiga yang paling disucikan disebut dengan Jeroan. Dan sekarang kita akan sedang memasuki halaman yang kedua yang disebut dengan Jabo Tengah. Nah, tepat di depan kita adalah salah satu bangunan suci yang disebut dengan Balai Penghubungan, di mana fungsi daripada Balai Penghubungan ini adalah untuk menyadarkan umat bahwa mereka sudah berada di areal yang disucikan. Nah, teman-teman, bangunan yang memanjang dan beratap ilalang ini berada di sisi kanan areal Jabo Tengah atau areal halaman kedua Pura Taman Ayun. Jadi bangunan ini disebut dengan Balai Gong yang difungsikan sebagai tempat dimainkannya tetabuhan atau gamelan di saat dilaksanakan upacara di pura ini, teman-teman. Untuk masuk ke halaman utama Pura Taman Ayun yang disebut dengan Utama Mandala, kita akan melihat sebuah karya seni yang sangat menakjubkan, yaitu sebuah candi yang cukup besar yang disebut dengan Kori Agung, di mana Kori Agung ini mempunyai 3 pintu, yang pintu utama berada di tengah-tengah dan diapit oleh 2 pintu lainnya. Dan kalau dilihat dari segi bentuknya, Kori Agung ini menyerupai Kori Agung yang ada di Puri Kelungkung, mengingat leluhur Kerajaan Mengui berasal dari Kerajaan Kelungkung yang dulu merupakan kerajaan tertinggi di Bali. Nah, jadi karena hanya umat yang ingin bersembahyang yang diizinkan masuk ke halaman utama Pura Taman Ayun, jadi teman-teman akan saya ajak berkeliling untuk melihat halaman utama Pura Taman Ayun dari sisi luar. Nah, jadi ini ada 2 wisatawan asing yang sedang berkunjung ke Pura Taman Ayun, teman-teman. Nah, dari sisi luar tembok ini kita sudah bisa melihat pemandangan halaman utama Pura Taman Ayun secara leluasa, teman-teman. Apalagi di sisi utara sudah dibangun beberapa tangga sehingga memungkinkan bagi para wisatawan untuk melihat pemandangannya lebih leluasa. Dan
Halaman utama Pura Taman Ayun ini dikelilingi juga oleh sebuah kolam yang cukup cantik. Di areal ini terdapat 19 bangunan suci teman-teman, yang terdiri dari 10 bangunan suci yang bertingkat yang disebut dengan Meru, dan juga bangunan-bangunan suci lainnya seperti balai-balai dan Padmosana. Jadi kita tetap jalan berkeliling ke arah timur Pura Taman Ayun teman-teman. Jadi tetap stay tune di channel kita. Dan tetap saya ingatkan kepada teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu dukungannya, subscribe dan juga like. Adapun tujuan dan maksud Raja Mengui mendirikan beberapa pelinggih atau tempat suci yang ada di halaman utama Pura Taman Ayun adalah sebagai persimpangan atau perwakilan beberapa pura-pura yang ada di Bali, sehingga beliau dan rakyatnya bisa memohon restu demi kesejahteraan rakyat Mengui cukup dari Pura Taman Ayun tanpa harus datang ke pura yang dimaksud. Pura Taman Ayun sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya Kerajaan Mengui, di mana pada tahun 1890 timbullah sebuah perang dengan Raja Badung. Kerajaan Mengui mengalami kekalahan dan akhirnya Raja Mengui yang ke-10 yang bernama I Gusti Agung Made Agung gugur dalam pertempuran itu, sehingga segenap keluarga raja yang masih hidup menyelamatkan diri ke wilayah sebelah timur, di mana selama pengasingan Pura Taman Ayun tidak terpelihara seperti sebelum terjadi perang, yang dirawat dengan sangat baiknya, sehingga timbullah kerusakan-kerusakan pada beberapa bangunan-bangunan yang ada. Dan akhirnya pada tahun 1911 kembalilah sebagian keluarga kerajaan Mengui ke desa Mengui, dan Pura Taman Ayun dirawat kembali seperti sebelum terjadinya perang. Tetapi pada hari Sabtu 30 Januari 1917 terjadilah gempa bumi yang amat dahsyat yang menyebabkan beberapa bangunan suci rusak, tapi akhirnya bisa dipugar kembali satu persatu seperti yang kita saksikan sekarang ini teman-teman. Nah, jadi begitulah jalan-jalan saya ke Pura Taman Ayun teman-teman. Biasanya untuk jalan keluarnya kita akan digiring melalui sebuah teater yang biasanya memutar film tentang sejarah Pura Taman Ayun. Tetapi pada saat saya berkunjung, teaternya kebetulan tutup, sehingga saya tidak bisa menyajikan videonya kepada teman-teman semua. Dan sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di video-video berikutnya.